Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dan ahli 104 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Masyari Hasanah dengan ahli 076. Perkenalkan, nama saya Tri Oktiviani dengan ahli 102. Di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media sumber belajar PAI dengan materi sejarah kebudayaan Islam di tingkat MTS kelas 7. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Keruntuhan dinasti Umayyah disebabkan oleh faktor politik, kekuasaan, perebutan kekuasaan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat itu. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini banyak dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan. Tokoh utama dalam berdirinya dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Soffah yang kemudian diangkat menjadi khalifah pertama. Setelah berkuasa, pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan, pendidikan, serta ilmu pengetahuan. Pada masa awal dinasti Abbasiyah, keadaan negara cukup baik. Pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki sistem pemerintahan sehingga negara menjadi lebih teratur. Karena itu, perkembangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan menjadi lebih maju. Materi selanjutnya yaitu tentang masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah sering disebut sebagai zaman keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Pada masa ini, peradaban Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kemajuan ini terjadi karena para khalifah Abbasiyah sangat menghargai ilmu pengetahuan. Mereka mengizinkan para ilmuwan untuk belajar, melakukan penelitian, dan mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satu pusat ilmu pengetahuan yang terkenal pada masa itu ialah Baitul Hikmah. Tempat itu dijadikan untuk menerjemahkan berbagai buku dari Yunani, Persia, dan India untuk dijadikan bahasa Arab. Dengan itu, umat Islam tidak hanya mempelajari berbagai ilmu yang ada, tetapi juga mengembangkannya menjadi pedoman-pedoman yang baru. Pada masa itu, melahirkan banyak ilmuwan besar seperti Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Khawarizmi di bidang matematika, dan Jabir bin Hayyan di bidang kimia. Tidak hanya ilmu pengetahuan, ilmu agama juga berkembang sangat baik. Banyak ilmuwan menuliskan kitab-kitab yang dijadikan pedoman umat Islam hingga saat ini. 3. Perkembangan kebudayaan dan kehidupan sosial. Pada bab 3 ini menjelaskan tentang kebudayaan Islam pada masa Abbasiyah yang meliputi dari pandangan masyarakat yaitu tentang sastra, ekonomi, dan arsitektur. Dalam bidang ekonomi, perdagangan berkembang sangat pesat karena Abbasiyah berada pada wilayah perdagangan internasional. Pedagang Muslim
melakukan perdagangan hingga ke Afrika, Asia, sampai ke Eropa. Barang-barang seperti rempah-rempah, hasil pertanian diperjualbelikan ke seluruh negara. Selain perdagangan, sektor pertanian juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemerintah membangun sistem irigasi untuk membangun pengairan sawah dan perkebunan. Hal ini membuat hasil pertanian meningkat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam bidang seni, arsitektur juga membangun bangunan yang sangat megah, yaitu satu masjid, istana, madrasah, rumah sakit, dan perpustakaan. Bangunan tersebut memiliki ciri khas, yaitu seni Islam seperti kaligrafi, ukiran indah, dan kubah besar. Bidang sastra juga berkembang sangat pesat. Banyak penyair dan penulis menghasilkan karya sastra. Arsitektur, selain itu, musik dan seni juga mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat pada masa Abbasiyah cukup maju. Masyarakat hidup dengan berbagai latar belakang budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu berkembang di tengah keberadaan atau keberagaman masyarakat kehidupan sosial. Bab ini menjelaskan bahwa perkembangan kebudayaan dan kehidupan sosial terjadi apabila masyarakat hidup dalam kondisi aman, makmur, maju dalam pendidikan, dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Setelah mencapai masa kejayaan, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Penyebab utamanya adalah konflik dan perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan yang membuat kondisi politik tidak stabil. Selain itu, wilayah Abbasiyah yang sangat luas sulit dikendalikan sehingga banyak daerah melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Perekonomian juga melemah karena perdagangan dan pertanian terganggu akibat konflik yang terjadi. Puncak keruntuhan dinasti Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang dan menghancurkan Baghdad. Serangan ini menghancurkan banyak pusat ilmu pengetahuan dan mengambil kekuasaan dinasti Abbasiyah. Peristiwa tersebut mengajarkan pentingnya persatuan, stabilitas politik, dan pemerintahan yang kuat dalam menjaga keberlangsungan suatu negara. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.